Halo Sobat Milenial and Gen Z, selamat siang, selamat hari Senin di tanggal 29 Juli 2024 memasuki di akhir bulan. Seperti biasa kalau di hari Senin tentunya ada POV Times bersama pemimpin redaksi IDN Times dan saya Gilang Pandutanaya yang akan membahas mengenai isu-isu terhangat di minggu ini. Langsung aja kita sapa ke Mbak Uni Lubis. Halo, selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, juga teman-teman sekalian. Udah pada gajian belum? Belum nih ya. Sama dong. Akhir bulan ya. Mudah-mudahan dapat gajian ya. Akhir bulan ya semuanya. Diirit-irit dulu yang belum gajian ya. Tahan. Nah, seperti biasa di hari ini kita akan membahas isu-isu terhangat Mbak. Kalau yang kemarin baru saja yang paling hangat adalah Presiden Jokowi akhirnya ke IKN dan hari ini mulai ngantor ya. Gimana nih Mbak? Kemarin kan sebelumnya kayaknya sering banget kita di POV Times nih bahas IKN ya. Karena ternyata banyak yang komen ya. Engagementnya tinggi. Karena yang Sobat Milenial and Gen Z itu tertarik mengenai perkembangan isu-isu yang ada di IKN gitu. Nah, paling hangat ini adalah kemarin Presiden Jokowi meresmikan jalan tol IKN yang akhirnya dari Balikpapan menuju ke IKN itu memangkas waktu yang lebih cepat sehingga cuma 1,5 jam. Terus setelah itu ngajak juga influencer sama artis nih Mbak untuk nyoba jalan tolnya. Nah di hari ini mulai ngantor. Kalau sebelumnya kemarin sempat kita bahas Jokowi mau agak telat Mbak ya untuk ngantor di IKN. Sebetulnya kan kita nah, ini bahas karena Presiden Jokowi sendiri yang tanggal 8 Juli mengatakan bahwa batal berkantor di IKN bulan Juli ya. Sudah dicek nggak airnya, listriknya? Waktu itu kan Pak Jokowi mengatakan demikian ya, sehingga kemudian publik menganggap bahwa wah ini targetnya molor ya. Tetapi dari awal memang kan selain yang menjanjikan akan berkantor bulan Juli juga Presiden dan nampaknya sesudah statement itu mungkin di sana PLT Kepala Otorita IKN Pak Basuki dan timnya lalu ngebut mungkin ya, sehingga memastikan bahwa meskipun tinggal 2-3 hari lagi di bulan Julinya habis, itu Presiden ke sana dan tidak tanggung-tanggung kali ini membawa influencer ya. Influencer top dibawa dan kita di IDN Times ini dari awal kan selalu melihat bahwa pada momen-momen yang memang penting, ketika banyak mengalami kritik, maka resepnya Pak Jokowi adalah membawa influencer. Dari awal ya, saya rasa presidensi dari Joko Widodo hampir 10 tahun, nanti berakhir 20 Oktober itu diwarnai dengan begitu besarnya peran dari influencer-influencer dalam shaping the public opinion, terutama pada saat sedang ada banyak kritik terhadap kebijakan-kebijakan dari Presiden ya. Tetapi dalam masa kampanye juga demikian. Jadi yang salah satu menonjol itu adalah peran dari influencer dan kali ini juga digunakan, diajak ke sana ya. Kemudian kita bisa lihat di posting-posting ya, termasuk di influencer yang besar di situ yang saya lihat kan Raffi. Dengan Nagita dan kemudian Atta Halilintar dan istrinya Aurel ya. Jadi memang ini bisa diprediksi ya. Kemudian Pak Jokowi juga bilang bahwa malam pertama nginap di sana kan tidak bisa tidur nyenyak. Dia mengakui ya. Saya rasa wajar kalau misalnya orang tuh kalau di tempat yang baru kan biasanya memang sulit tidur ya. Ada orang yang bahkan tidak bisa buang air besar begitu langsung menginap. Cuma kan memang Pak Jokowi sebenarnya bukan pertama kali ke IKN, sudah berkali-kali dan juga sudah camping ya, sudah pernah camping, glamping ya, karena sangat ya nyaman lah gitu ya, namanya juga Presiden ya, ngajak menteri-menteri. Jadi kenapa kok kali ini ketika tidur di bangunan ya bukan di camping lagi, merasa tidak bisa nyenyak, tapi dalam konteks itu kita melihatnya wajar ya, melihatnya wajar bahwa selalu ada tempat yang baru, ruangan yang baru, belum terbiasa ya. Cuman gini, itu dan jalan tol ya, jalan tol ini kan sebetulnya kalau kita dapat informasi adalah salah satu yang sebetulnya memang memangkas, tadi kamu bilang 1,5 jam,
dari Balikpapan ke lokasi IKN, tapi 1,5 jam itu juga Terbilang jauh. panjang loh, panjang ya, 1,5 jam itu cukup lama untuk ke ibu kota ya. Itu aja pasti karena normal ya, kondisi normal. Jadi banyak yang memberikan masukan, termasuk kepala OIKN saat di berbagai kesempatan ngobrol. Jadi sebetulnya kan kenapa tidak kereta api misalnya? Kenapa tidak kereta api? Selain akan lebih cepat dan kedua akan memberikan polusi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pembangunan jalan tol. Katanya kan ini akan menjadi kota yang smart green, yang artinya zero emisi ya. Tetapi kalau untuk datang ke sananya pakai mobil, dan pastilah nggak semua mobil yang datang ke sana, mayoritas pasti masih berbahan bakar yang dari bensin atau diesel, ya emisi. Jadi di jalan tol itu nanti akan menjadi tempat produksi dari emisi, ya. Sehingga ini sebetulnya berbeda dengan apa yang digembar-gemborkan bahwa IKN ini akan menjadi kota yang less emission, ya, carbon emission. Jadi ini misalnya hal yang aneh ya, maksudnya janggal, bukan aneh, janggal, karena tidak seperti yang disampaikan selama ini. Itu misalnya ya. Tapi kemarin yang dibangga-banggakan justru adalah naik motor-motoran di jalan tol ya. Nah ini mungkin catatan ya. Hari ini saya juga lihat ternyata sesudah ngajak influencer, hari kedua berkantor itu mengajak jurnalis-jurnalis ya. Jadi teman-teman jurnalis juga diajak melihat. Ya ini kita akan melihat konten-konten mengenai kesiapan quote unquote ya dari IKN, dari kunjungan dan berkantornya Presiden. Presiden juga belum tahu akan berapa lama di situ ya berkantor, tapi tentu dia di situ untuk menyaksikan langsung bagaimana kesiapan menjelang upacara 17 Agustus. Nah ini catatan pentingnya untuk 17 Agustus upacara, karena pada saat itu dilakukan di sana dan di situ Presiden yang memimpin langsung upacara terakhir ya, 17-an terakhir buat Presiden Jokowi. Status dari IKN itu ya belum resmi sebagai ibu kota negara, karena kan perpres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke kawasan itu IKN yang di Penajam Pasar Utara itu kan Presiden Jokowi bahkan mengatakan nanti biar presiden berikutnya, dalam hal ini Presiden Prabowo yang menerbitkan. Jadi statusnya Penajam Pasar Utara atau kawasan IKN itu belum resmi menjadi ibu kota negara karena yang di Jakarta belum dipindahkan, belum ada perpresnya. Jadi justru pertanyaannya adalah nanti statusnya apa gitu ya. Nah ini juga yang barangkali banyak orang yang tidak memperhatikan bahwa perpres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN berfungsi ya, fungsi ibu kota negara itu belum ada. Dan tapi kita dalam hal ini akan melihat bahwa Presiden Jokowi akan memimpin upacara kenegaraan 17 Agustus dari Istana Presiden di IKN. Tapi untuk selanjutnya Mbak, respon dari yang bisa dilihat dari Mbak Uni sendiri, Presiden terpilih Prabowo Subianto nanti seperti apa Mbak ke depannya? Setelah tadi disampaikan kalau perpresnya belum diresmikan ya, apakah akan berjalan sesuai agenda? Apakah ada kemunduran jadwal sesuai fokus yang mungkin sebelumnya sudah diagendakan oleh Prabowo Subianto gitu? Ya, yang jelas yang saya tahu ada 3 program terpenting yang urgent buat Presiden terpilih Prabowo Subianto sesudah 20 Oktober dan itu sebetulnya sudah dimulai dari sekarang. Yang pertama adalah makan bergizi gratis untuk 82 juta siswa di seluruh Indonesia, dan untuk itu sudah disiapkan 48.000 dapur umum di level kecamatan-kecamatan ya. Ini yang di timnya Prabowo. Yang kedua itu adalah swasembada beras, dan itu ditunjukkan dengan seriusnya Presiden terpilih Prabowo membangun food estate 1 juta dari 3 juta food estate yang menjadi target dari
Presiden terpilih Prabowo itu sudah dimulai persiapannya di Merauke, ya, dan tanggal 28 Juli kemarin itu Wakil Menteri direncanakan, kemarin saya belum cek lagi, tapi waktu itu kita dapat informasi bahwa Wakil Menteri Pertahanan Pak Herindra itu ke Merauke untuk menyerahkan, ya, simbolik dari 2000-an ekskavator yang digunakan untuk membangun 1 juta hektar food estate di Merauke. Itu adalah program utama yang kedua. Yang ketiga adalah hilirisasi, ya, yang sebetulnya ini sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi ini bagian dari keberlanjutan, karena temanya presidensi dari Prabowo ini adalah transformation with development. Jadi mentransformasi, ya, bahkan ada bukunya Pak Prabowo tuh, transformasi, ya, pembangunan yang akan dilakukan untuk ini. Jadi 3 itu kan nggak ada IKN. Artinya ada kemungkinan, karena bagaimanapun undang-undangnya ada, dan IKN itu harus dibangun, harus diakui oleh siapapun presidennya, dan sekarang presidennya terpilih adalah Prabowo. Tetapi patut diduga bahwa karena tidak menjadi 3 prioritas utama, maka akan terjadi slowing down pembangunan karena menyesuaikan dengan budget yang ada. Jadi kalau misalnya kita udah mau utang luar negeri yang harus dibayar jatuh tempo juga gede banget, artinya ruang fiskal kita, ruang untuk alokasi budget itu juga sangat-sangat ketat. Dan dengan situasi seperti itu, Pak Prabowo tentu harus memilih mana nih yang akan direalisasikan dulu, dengan berdasarkan mana yang bisa memberikan manfaat paling besar buat rakyat. Jadi dia akan fokus kepada yang 3, maka bisa diprediksi bahwa pembangunan di EKN melanjutkan dari yang istana itu mungkin berpotensi untuk melambat. Oke. Jadi karena tergantung budget, ya. Nah, topik kedua, Mbak, yang masih menjadi hangat dan diperbincangkan adalah kemarin ini Kepala BP2MI menyebut inisial T terkait judi online. Sebelumnya juga Mbak Uni menyampaikan kalau Menkominfo Budi Ari ini sebenarnya udah tahu siapa aja gitu, tapi kenapa nggak segera dibongkar? Nah, kemarin Kepala BP2MI menyampaikan bahwa sosok T ini ada di balik judi online dan dia siap bertanggung jawab dengan statementnya itu. Gimana Mbak Uni ngelihatnya ini? Sejak awal POV Times, jadi point of view dari atau kebijakan redaksi editorial dari ADN Times melihat ini tuh gini, aduh ngapain diomongin aja, boleh ditangkap ya. Ketika Menkominfo menyebut sebetulnya ini diatur hanya oleh 5 orang saja. Artinya kalau sudah bisa menyebutkan jumlah orang, kan artinya tahu namanya. Nah, kalau sudah tahu namanya, ya kenapa nggak melapor, dikasih tahu ke polisi kemudian menangkap, ya, atau memeriksa. Nah, sama juga dengan Mr. T ini. Jadi kami melihatnya adalah kalau Benny Ramdhani itu sudah bisa mengatakan inisial, artinya dia tahu namanya. Jadi sebetulnya Presiden sebagai bos langsungnya Kapolri itu harusnya segera memerintahkan Kapolri untuk mengundang Benny Ramdhani dan menangkap orang ini, dan itu dilakukan akhirnya pagi ini kan. Benny Ramdhani dipanggil oleh Barreskrim, ya, untuk ditanya T itu siapa. Karena begitu disebut nama T kan akhirnya semua, kalau saya lihat di media sosial tuh semuanya main tebak-tebakan ya. T ini siapa, kemudian muncullah nama ini, semuanya yang T, ya. Saya rasa masyarakat Indonesia harusnya nggak perlu harus main tebak-tebakan kalau presidennya tuh mikirnya cepet dan serius betul memberantas judi online. Sehingga ketika siapapun termasuk Benny Ramdhani itu mengatakan saya tahu inisialnya T, ya langsung nggak perlu nunggu berhari-hari rame orang-orang netizen siapa nih T ini. Kita ini nggak dalam situasi yang baik-baik aja kok, ya, rakyat dibiarkan untuk main tebak-tebakan, ya. Tapi hari ini kita tunggu nih, ini udah 5 jam ya, udah 5 jam belum ada kabar dari tim ADN Times, juga ada meliput di sana, ya, ada Irfan, tapi kita cek barusan belum ada update sesudah 5 jam masuk. Saya nggak tahu apakah hari ini kita akan tahu sebenarnya siapa T gitu. Oke, harusnya dari awal kita udah bahas bahwa kalau Menkominfo udah tahu inisial, ini udah tahu jumlah, ya itu gampang gitu Mbak, harusnya ya, udah gercep lah. Masa harus netizen lagi yang kerja, ya. Dan terakhir Mbak,
Olimpiade Paris 2024 gimana nih Mbak ngelihat untuk timnas tim Indonesia gitu yang bertanding di sana? Dari informasi yang kita dapatkan dari Chief de Mission atau Ketua Delegasi Olimpiade Indonesia tahun ini, Anindya Bakri, kan dia juga diwawancara di sini ya hari Jumat yang lalu, dia mengatakan bahwa diperkirakan kan pembukaan 26 Juli, diperkirakan kita akan mulai dapat medali, insya Allah ya, kita tentu mendoakan itu mulai tanggal 5 sampai 8 ya. Jadi kalau sekarang kepada seluruh rakyat Indonesia yang mendoakan tim Olimpiade, terus saja doain ya, jangan putus semangat. Semuanya sudah dihitung katanya oleh tim ya, oleh CDM dan ketua-ketua cabur yang mengirimkan, total kan ada 29 atlet ya. Mengirimkan 29 atlet itu mereka menghitung mereka menghitung akan mulai dapat medali itu antara tanggal 5 sampai tanggal 8. Jadi kita berdoa terus nih, jangan putus semangat ya. Ini adalah kita akan moga-moga kita menyaksikan bagaimana satu Indonesia yang sekarang itu banyak sekali masalah itu bisa happy ya. Happy, bangga melihat prestasi dari atlet-atlet Indonesia di Olimpiade. Di tengah carut marutnya problematika ya yang ada di Indonesia, semoga tim Indonesia yang sedang berjuang di Olimpiade Paris 2024 dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kita doakan terus Sobat Milenial and Gen Z. Dan itu tadi POV Times di hari ini. Sampai jumpa di POV Times berikutnya dan update terus informasi terbarunya bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Terima kasih banyak. Thank you, Mbak Uni. Gilang dan teman-teman semuanya. Saya Sampai Gilang ketemu Mudutana di ya. POV berikutnya.